Dan nanti kalau dia nanti setahun 2 tahun mungkin saya akan bisa menemui dia lagi, itu sekarang belum bisa. Jadi saya minta maaf dan saya mohon untuk jangan ganggu saya, jangan ganggu teman-teman saya. Gimana Kak, maksudnya persahabatan kalian udah terjalin berapa tahun, terus ada kado gak dari kalian sendiri? Aku tuh sebenarnya nggak tahu hari ini tuh ulang tahunnya Kak Irma karena kan aku udah lama tinggal di Manado ya, udah lama nggak aktif di Jakarta gitu. Tiba-tiba tadi pas aku lagi ada acara nyanyi, tiba-tiba ditelepon, datang dong di ulang tahun gitu. Hah? Di mana? Bekasi. Aduh, sering kita lagi di acara di Jakarta kan. Tapi ya yang namanya aku tuh orangnya selama aku bisa, aku akan sempatkan datang ke acara teman-teman aku gitu. Karena kan kadang-kadang kita tuh apa ya, kalau nggak bersosialisasi gitu kan, jadinya kayak nggak punya teman. Apalagi aku masih baru lagi di Jakarta, ya udah aku jadinya aku sempatin datang meskipun sebentar, yang penting aku store muka lah. Kalau kado kita patungan bareng-bareng tadi karena mendadak sih. Biasanya kalau kalian biasanya emang kalau Kakak Uta atau Kak Irma Uta emang sering ngadain kayak gini bareng atau seperti apa? Aku enggak, karena kan aku udah lama nggak di Jakarta. Aku udah lama, maksudnya vakum lah ya. Jadi dan aku juga nggak pernah ngerayain ulang tahun. Jadi aku ikut sama suami sebelum-sebelumnya kan. Jadi mulai tahun ini, insya Allah aku balik lagi di Jakarta ya. Mungkin apapun kegiatan teman-teman yang ngundang aku, kalau aku lagi bisa aku pasti datang. Tadi mungkin mengenal Kak Irma mungkin seperti apa karakternya mungkin sekarang yang tidak berubah, selalu lucu lah istilahnya. Kalau menurut aku dia tuh orangnya tuh humble sih. Kak Irma itu orangnya humble dari dulu banget. Dulu sering ngejob aku sama bapaknya Kak Irma, udah almarhum belum? Dulu tuh sering ngejob aku Kak Irma itu sama bapak kan, ke Makassar kemana-mana sering banget ngasih job gitu. Dia orangnya ya lucu begitu aja gitu, semakin kesini semakin kayak anak kecil malah sih, lucu orangnya, rame. Mungkin nggak ada perubahan lah dari sifat, mungkin dari kakak sendiri mungkin ada harapan dari abang untuk Kak Irma di ulang tahun yang berapa sekarang, 30-an ya? 17. Mudah-mudahan makin sukses, sehat selalu karena kesehatan itu yang paling penting gitu. Dan tetap humble dan jadi apa ya, tetap care sama teman-temannya. Pokoknya wish you all the best buat Kak Irma. Alia mau nanya nih, kan sekarang lagi rame nih udah di sosmed kakak nih, mungkin apa sih mungkin dari awal dari rame dari proses perceraian sampai ada yang mau yang permasalahan kakak itu kenapa sih kak, boleh ceritain kak? Sebenarnya di sini aku cuman apa ya, mau pisah sama suamiku gitu, mau pisah, mau cerai karena ada satu hal yang udah nggak bisa kita lanjutin lagi, karena dia berbuat kesalahan yang berulang-ulang kali, bukan karena selingkuh ya, bukan karena orang ketiga gitu, karena masalah yang memang sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Jadi ya aku memutuskan untuk kembali ke Jakarta, berkarir lagi dan menggugat cerai. Ini persiapannya sangat panjang karena aku harus mengurus surat domisili segala macam biar gugatannya nggak ke Makassar gitu. Jadi ya mudah-mudahan tahun ini tuh memulai semuanya dari nol. Kan kakak barusan bilang kan bukan soal orang ketiga Hmm. atau presidennya, mungkin karena sifat ataupun istilahnya yang lainnya atau faktor ekonomi atau apa sih yang kakak tidak mau Gimana ya? Karena ini bukan ranah aku tuh berbicara sih. Aku cuma nanti ada Bang Deo, lawyer aku yang besok kan kebetulan hari Senin, besok itu kita melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi besok kalau untuk masalah hal-hal yang lain biar Bang Deo aja yang bicara karena aku sudah menyerahkan sebagai kuasa hukum aku. Jadi aku takut salah ngomong karena ini memang ya sifatnya dibilang pribadi ya pribadi, tapi ada yang lebih dari itu sih nih, yang bikin aku yang masuk di gugatan perceraian itu atas dasar apa itu nanti aku nggak bisa nyebutin di sini gitu. Nanti biar besok Bang Deo yang akan memberitahukan ke kalian semua. tapi kalau mengenai hal ini kan dalam tanda kutip kan dari kakak sendiri ataupun kamu mungkin sangat disayangkan, dan dalam arti kan udah lama nih menikah, maksudnya kalau bisa dipertahankan atau gimana kan mungkin ini udah maksimal atau tidak sih kak? Setiap orang berhubungan
nggak usah menikah lah ya, pacaran itu pasti mengarah ke serius. Nggak ada orang yang pacaran buat senang-senang terus putus, itu nggak ada. Apalagi pihak perempuan, karena kita yang akan dirugikan ya. Jadi berhubungan pun menikah sama dia pun ya memang sudah lillahi ta'ala, mengabdikan hidupku ya menjadi istrinya gitu selama 7 tahun gitu kan. Nggak pernah berantem, nggak pernah berantem, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah. Ya, biasa aja dibilang romantis ya enggak, cuman kita nggak pernah ada masalah karena aku dan dia tipe orangnya yang lempeng-lempeng aja gitu, yang ada masalah apa ya harus selesaikan udah gitu. Tapi karena ini tuh kesalahannya itu yang amat sangat fatal buat aku sendiri sampai mengakibatkan ini kerugian. Kalau kata Bang Deo kemarin itu bahasanya kayak kalau KDRT kan ada KDRT yang em, psikis itu. Ini lebih dari itu gitu. Karena aku nggak bisa ngungkapin gitu. Kalau diselingkuhin, mungkin aku akan introspeksi dengan diriku sendiri. Mungkin aku kurang cantik, mungkin aku kurang seksi, mungkin aku kurang putih, atau sebagai cewek itu aku mau nggak sempurna lah, mungkin kayak gitu. Aku bisa introspeksi diri, mungkin aku kurang melayani suami atau bagaimana, itu aku masih bisa introspeksi kalau memang dia selingkuh gitu. Tapi ini tuh enggak, ini tuh bukan masalah orang ketiga gitu. Ini tuh yang lebih dari kayak dibohongi berkali-kali gitu loh. Sudah bilangnya sudah tobat-tobat, sudah ampun-ampun, tapi ternyata dia lakukan lagi dan berkali-kali. Jadi ya memang harus memutuskan untuk ya harus pisah gitu, nggak bisa gitu, nggak akan bisa diperbaiki, mau mediasi sampai kayak gimana pun ya aku nggak bisa. Ini masih berkesinambungan maksudnya ke teror itu Kak atau lain Kak? Kalau teror itu dari keluarganya, jadi keluarganya itu dia nggak mau, nggak awalnya ya keluarganya itu nggak ngebolehin aku ninggalin gitu loh, sedangkan keluarganya tahu kesalahan apa yang dibikin oleh dia gitu. Kenapa aku tidak ingin berkomunikasi sama keluarganya? Karena aku pengen menetapkan hatiku sampai cerai. Nanti kalau aku sudah resmi bercerai, aku sudah bukan jadi istrinya lagi, aku akan membuka lagi pintu silaturahmi ngobrol sama mereka. Karena sudah orang lain kan, jadi lebih enak. Daripada kalau sekarang kan masih ada hubungan begini kan, belum istrinya belum cerai kan. Ya aku masih aja, beliau itu kakak iparku, adik iparku, mertuaku kan masih seperti itu kan. Jadi aku nggak tegaan orangnya. Aku tuh ngomong dikit aja pasti nangis. Apalagi kalau mama yang ngomong, belum ngomong aja udah nangis gitu kan. Jadi aku makanya lebih baik aku nggak komunikasi dulu daripada nanti aku capek gitu. Aku tuh capek nangis dari tanggal 2 Desember itu, aku nangis terus sampai aku ke Jakarta itu, kabur ke Jakarta itu kayak nggak berhenti gitu, kayak nggak percaya gitu. Ini bener nggak sih? Ini tuh mimpi nggak sih? Itu kayak gitu. Jadi meskipun aku di sini ketawa-ketawa sebelumnya gitu, tuh nggak bisa dibohongin, itu kayak sakit hati banget gitu. Nggak nggak bisa diomongin gitu loh, sakit hatinya tuh gimana ya? Benar-benar yang udahlah paling parah. Aku ngerasain sakit hati itu benar-benar ini yang nggak bisa aku pikirkan dengan akal dan logika aku gitu. Berarti istilahnya ini kan Kak sampai upload di sosial media juga nih. Mungkin jenis apa sih Kak teror dari keluarganya? Sebenarnya teror itu kan bisa berupa kayak ancaman atau apa gitu ya. Kalau ke aku ini lebih ke teman-teman terdekatku itu diteleponin gitu sama mereka gitu, sama keluarganya dia gitu, diteleponin kayak Lia tinggal di mana, Lia gini, Lia jangan begitu dong, kasih tahu Lia gini. Aku tuh sendiri gitu, aku tuh sendiri, jangan diserang keluargaku aja nggak mau tahu gitu. Maksudnya kan kalau kamu bisa memutuskan sendiri, putuskan sendiri. Karena memang aku selama ini nggak pernah melibatkan keluargaku. Kenapa keluarganya dia semuanya nyerang ke aku gitu loh? Karena aku cuma butuh sendiri, aku cuma butuh ketenangan gitu. Nggak boleh nulis status, jangan nulis status, jangan ini, hapus statusnya. Aku tuh kayak didoktrin, padahal ini yang ngelakuin kesalahan bukan aku gitu loh. Tapi kan aku manusia biasa, aku pengen teman-teman aku tuh kan kenapa gitu. Dan aku bikin status pun itu kayak apa ya? Kalau lihat di Instagram aku nggak pernah ngapus status ya. Ya cuman karena aku sudah sendiri, nggak ada aku nyebutin sesuatu yang ngerugiin dia atau keluarganya gitu. Kedengeran nggak sih Mas? Kedengeran. Kak ini mungkin salah satu alasan mantap bercerai gara-gara itu maksudnya ancaman itu juga ya. Sebenarnya nggak diancam pun tetap bercerai.
Sebenarnya dari tanggal 2 Desember pun niatku adalah bercerai. Apapun yang terjadi nanti ke depannya, pokoknya aku maunya bercerai. Aku makanya diem, aku baik-baik aja kan. Aku baik-baik aja, masih adem-adem aja gitu. Ternyata malah diserang terus, semua teman-temanku diteleponin, di DM, di ini, di itu, tolong ini, di itu. Aku kasihan sama teman-teman aku yang dia nggak tahu mau jawab apa gitu kan. Ini kenapa? Si ini telepon terus, keluarganya dia telepon aku terus gini. Ini kan masalah rumah tangga aku. Jadi minta tolong lah, jangan neror aku dan teman-teman aku. Jangan jangan mereka tuh nggak tahu apa-apa. Ini tuh masalah aku dan suamiku. Sebenarnya keluarga aja nggak usah ikut campur karena aku aja nggak pernah melibatkan keluargaku gitu loh. Aku tuh bilang seperti statusku tadi, aku bilang aku akan membongkar semuanya besok karena biar dia nggak merasa itu aku menzolimi anaknya atau adiknya atau kakaknya. Di sini tuh aku yang dizolimi, bukan dia yang berbuat kesalahan. Kenapa jadi seolah-olah aku tuh yang semalam bilang kamu tuh berhenti keluar-keluar. Semalam aku dapat WA. Kamu tuh berhenti keluar-keluar di media, kamu tuh gini-gini nanti merugikan orang gini. Keluar-keluar apa? Bisa dilihat semua media keluar-keluar apa? Aku hanya menjawab pertanyaan. Kalau sosmed kan ya status aku bebas dong. Aku nggak pernah nyebutin apapun dan kesalahan suamiku apa aku nggak pernah sebutin di sosmed aku. Aku cuma bilang ya status-status galau lah. Gimana kalau perempuan lagi galau kan dia kata-kata. Tapi aku nggak pernah nyebutin suamiku tuh kenapa. Tapi setiap ada yang komen, aku udah nebak pasti selingkuh ya. Saya bilang oh enggak, alhamdulillah nggak selingkuh. Saya belum bilang gitu. Aku nggak pernah nyebutin kesalahan suamiku apa. Tapi karena mereka sudah menyerang aku seperti ini, akan ada saatnya semua akan terbuka apa kesalahannya dia. Makanya aku kayak apa ya? Kok jadi aku yang kayak ngelakuin kesalahan gitu loh. Padahal kan harusnya mereka baik-baik aja dong. Orang mereka yang berbuat kesalahan, keluarganya mereka yang berbuat kesalahan ya harusnya baik-baik loh. Maksudnya ya udah biarin lihat tenang dulu, biarin apa. Bukan malah langsung nyerang ke teman-teman aku, ke Kak Me, ke Kak Dewi, semua diteleponin ke Mak Eka. Lihat tinggal di mana, lihat gimana, kelakuannya gini-gini. Aku ngapain gitu. Sebenarnya aku nggak peduli sih mau dijelek-jelekin gitu. Tapi ini teror ini tuh kalau diringkas itu dia tuh seolah-olah keluarganya dia tuh maksudnya suami aku tuh nggak salah apa-apa, kasihan loh. Seperti itulah intinya lah. Jadi seolah-olah aku tuh yang gembar-gembor di luar kalau kedengeran. Seolah-olah aku tuh gembar-gembor di luar ngomongin kesalahan suami aku. Jadi aku tuh disalah-salahin gitu loh. Terus ke Kak Me, ke Kak Dewi semuanya diteleponin, ke Mak Eka, ke adalah kayak di DM teman-teman siapapun yang aku tag pasti di DM-in gitu. Buat apa? Itu kan masalahnya sama aku. Kalau aku udah nggak mau memberikan klarifikasi sama mereka, ya udah tenang aja dulu gitu. Karena aku butuh waktu. Aku nggak mau ngomong sama mama kan aku menghargai kayak mama kan mertua aku. Aku nggak pengen salah ngomong. Aku harus jaga dulu hatiku. Aku harus tenangkan diriku dulu gitu. Karena kalau mama sakit, mama nangis, yang ada aku juga ikut nangis gitu dan gak akan selesai masalahnya gitu. Karena ini bukan masalahnya aku dan keluarga dia, aku dan dia masalahnya, aku dan Puta. Jadi orang lain gak usah ikut campur menurut aku itu. Aku aja gak pernah ngelibatin siapapun. Fix. Sebenarnya Bang Deo juga bilang, emang kamu udah mantap, kamu nggak mikir nanti ada mediasi gini-gini nggak Bang? Masalahnya awalnya aku nggak bilang masalahnya kenapa, tapi karena aku percaya beliau lawyer, aku pasti ngebela hak aku kan. Aku ceritain masalahnya begini Bang, begini, kaget Bang Deo, hah? Ya sudah, nggak perlu bicara lagi, saya sudah tahu. Jadi kalau aku nggak bilang, semua orang akan nyalahin aku. Kenapa? Suaminya lagi ada masalah, dia langsung ninggalin. Padahal nggak sesimpel itu. Aku yang ngejalani selama 7 tahun. Aku yang ngerasain gitu gimana gimana hari-hariku sama dia gitu. Jadi orang cuma ngeliatnya di depan aja kan dia baik-baik aja ya kan.
Ya kalau kita berumah tangga masa iya kita umbar kejelekan keluarga kita. Pasti kan yang baik-baik aja, tapi ada saatnya satu kesalahan yang tidak bisa kita maafkan ya kita nggak akan, untuk dimaafkan di mulut aja bisa. Tapi kan untuk ngejalanin berumah tangga lagi ya nggak mungkin. Kalau dimaafkan saya sudah maafkan untuk ya sudah. Tapi saya nggak bisa meneruskan hubungan ini karena tapi dia menangis minta maaf pun waktu itu bulan Maret pun terjadi. Bulan Maret dia minta maaf, nangis sama saya, nangis sama orang tuanya, minta maaf nggak akan diulangi lagi. Kapok, tobat. Desember dia ulangi lagi. Dan lebih parah dari yang sebelumnya. Lebih parah dari Maret, terus harus bagaimana? Dan keluarganya nggak memikirkan perasaan saya. Keluarganya nggak mikirin saya punya lingkungan media pasti nanti tahu kan. Karena media kenapa ini bercerai, kenapa begini. Lalu terus saya mau jawab apa? Saya pasti kan saya harus punya pembelaan. Dan demi Allah, demi Rasulullah saya tidak pernah menjelek-jelekan dia, suami saya. Kesalahannya apa saya nggak pernah ngumbar di mana-mana. Karena media aja nih kita nggak ngomong apa-apa bisa jadi berita. Status saya semalam itu status saya paling frontal karena sudah di puncak gitu, saya udah klimaks banget biar keluarganya baca bahwa saya bilang besok kalau memang nggak terima sama saya jangan ke teman-teman saya, datang besok ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau memang itu biar dia datang. Saat ini kan istilahnya menjadi problem dalam arti keuangan ada harta gono gini itu gimana? Nggak ada, nggak butuh harta gono gini, nggak ada juga. Sebenarnya ini tuh baik-baik aja kalau keluarganya nggak ikut campur. Sebenarnya tuh saya sempat bilang sama lawyer saya ya sebelum Bang Deo nih karena lawyer saya sakit kan sebelumnya. Kalau bisa sepi-sepi aja ya, nggak usah media. Saya pengen cepet cerai aja. Yang penting hari ini saya cerai, saya punya surat cerainya sudah lebih dari cukup. Tapi yang namanya kita nggak tahu kedepannya bagaimana, tiba-tiba kaget dengan alasan saya bercerai, dengan alasan yang saya kenapa karena suami saya seperti ini. Mereka kaget semua. Lawyer saya mau hampir ganti 3 lawyer, 1, 2, 6 lawyer saya mau ganti. Akhirnya ke Bang Deo. Itu pun minta tolong semua, gak ada yang saya bayar sepeser pun karena saya benar-benar minta tolong. Saya minggat ke Jakarta saya nggak bawa apa-apa. Semua harta saya ludes, semua harta suami saya ludes. Jadi nggak ada apa-apa. Terus dibilang mau harta gono gini bagaimana begini. Enggak. Saya masih bisa mencari sendiri di Jakarta. Saya bukan nggak butuh ya, tapi sudahlah yang penting saya pengen pisah saja. Masalah harta gono gini. Enggak. Setelah bercerai kenapa? Siap lah. Saya bersuami juga cuman berstatus kok. Pendapatan saya lebih banyak sebelum saya bersuami. Tapi mungkin namanya kita kan tidak semuanya kita harus mengukur semua dari materi. Saya 1 bulan dikasih 3 juta sama suami saya terima kok. Padahal saya sekali nyanyi berapa? Maksudnya katakanlah ya minimal 20 juta, 30 juta saya dapat sekali nyanyi. Tapi sama suami saya 1 bulan saya dikasih 3 juta, saya nggak apa-apa. 1 tahun kemarin saya sudah naik loh dikasih 5 juta, saya nggak apa-apa. Karena saya bukan cewek matre gitu. Kalau dia baik-baik aja mungkin hari ini juga nggak akan ada perceraian. Kalau dia baik-baik dalam hal yang saya maksud ya, dalam hal kutip yang saya maksud. Saya nggak pernah menuntut dia apapun. Baju saya nggak ada yang branded, tas saya nggak ada yang branded, malah barang-barang dia branded semua. Tapi dia tega banget begitu sama saya kan. Karena yang dia lakukan ini tuh, kesalahannya dia itu tidak berimbas sama saya aja. Nama baik saya, nama baik keluarga saya, nama baik keluarganya dia, anak buahnya dia di tempat kerjanya, pimpinannya dia, berimbas ke semua orang. Itu yang aku nggak habis pikir, kok tega banget. Saya bilang begini sama dia, kok kamu tuh kok tega banget ya, kamu tuh kok bisa tega banget kayak gitu. Sama orang baik sama kamu bisa perlakuin kayak gini gitu, kenapa gitu. Jadi status itu buat saya cuman KTP aja kan, dari menikah menjadi janda, gak ada masalah. Saya terbiasa mencari uang sendiri.
Saya udah menikah, saya masih nyanyi jarang, tapi masih. Saya live streaming. Saya live streaming lebih banyak pendapatan saya live streaming daripada dikasih jatah bulanan sama suami saya. Tapi kan di media saya nggak pernah bercerita, nggak pernah. Saya nggak, karena itu suami saya, pilihan saya. Jadi apapun yang terjadi sama saya ya resiko saya gitu. Kalau sekarang media, kok bau cabenya mati. Kalau sekarang terjadi media tahu ya wajar, karena saya stay lah terus di Jakarta. Teman-teman yang lain, teman-teman kan media ini banyak teman-teman saya juga. Nanya kenapa nih, akhirnya ya rame. Terus apalagi kayaknya tahun ini dan tahun kemarin itu banyak masalah artis itu yang berhubungan dengan keluarga kan. Masalah KDRT, masalah ini juga bisa kata Bang Dew bisa kategorikan KDRT psikis ya, apa sih itu nggak ngerti lah. Bukan yang dipukul-pukul gitu kan. Jadi ya jalani aja lah. Cuman saya kayak kadang-kadang masih nggak percaya gitu. Ya saya bisa ketawa-ketawa sih, tapi kalau saya lagi di rumah sendiri ya kayak inget gitu. Apa itu masalah? Enggak, sebenarnya kebiasaan dia ini yang jadi masalah buat saya ini. Sebelum nikah sudah pernah. Terus saya bilang kita nggak usah nikah deh karena saya nggak mau punya suami yang begini. Enggak lah yang, kan kalau orang mau nikah kan pasti berubah. Pasti nanti kalau saya sudah nikah saya berubah. Ya waktu itu kan saya cinta. Ya pasti saya percaya dong, saya pun punya kesalahan dan saya akan memperbaiki. Namanya saya semakin kesini semakin tua kan. Ternyata dia ulang lagi dan dia ulang lagi. Ya ini yang klimaksnya ini. Klimaksnya dan gak masuk akal. Jadi ya sudah nggak bisa diterusin. Mungkin harapannya apa untuk depannya deh kakak sendiri, semua masalah yang ada harapan untuk depannya sih, Kak? Aku cuman pengen nyampein sesuatu dulu ya. Sama mertuaku. Aku sayang banget sama mertua aku, sama keluarga aku. Tapi untuk masalah yang satu ini aku nggak bisa mentolerir gitu. Nggak bisa melanjutkannya gitu. Jadi tolong jangan ganggu hidup saya. Tolong jangan ganggu teman-teman saya. Nanti akan ada saatnya saya akan bersilaturahmi lagi untuk meminta maaf. Tapi nanti jangan di saat lagi masalah lagi kencang-kencangnya begini, hati saya masih terombang-ambing. Saya diteror terus, saya dikejar terus. Please, saya minta tolong. Saya minta tolong banget, jangan teror saya, jangan ganggu saya. Saya ini sama teman-teman lagi menata hati saya lagi untuk bisa menjadi entertain lagi di Jakarta. Saya menata diri lagi untuk cari duit sendiri gitu. Sama keluarga saya juga saya minta maaf. Kalau memang saya nggak bisa meneruskan hubungan saya dengan suami saya pribadi pun sudah meminta maaf ke keluarga saya atas nama suami saya. Jadi karena saya juga minta maaf sama mantan-mantan anak buahnya suami saya. Jadi semua orang yang terlibat dalam masalah ini saya minta maaf. Semoga semuanya berjalan seperti yang kita inginkan, sama nanti baik-baik lagi. Semoga dia juga segera bertaubat, semoga dia juga segera sadar di sana. Dan nanti kalau dia nanti setahun 2 tahun mungkin saya akan bisa menemui dia lagi, itu sekarang belum bisa. Jadi saya minta maaf dan saya mohon untuk jangan ganggu saya, jangan ganggu teman-teman saya.